Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer-transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG minggu kemarin, IHSG berhasil ditutup di level 5.800-an teman-teman, 5.830 ya teman-teman ya, atau 5.000 sebentar, 5.848 teman-teman ya. Dan ini menunjukkan bahwa IHSG masih bertahan di level bearishnya ya. Jadi dia masih bergerak di bawah exponential moving average. Dan kemarin dia sempat nyentuh ke level yang namanya key levelnya teman-teman, dan dia ke reject di situ ya. Dan akhirnya di hari Jumatnya dia ditutup dengan bearish ke 5.860-an teman-teman. Dan ini menunjukkan masih ada tekanan atau masih adanya pelemahan di dalam indeks kita. Nah, sementara itu bagaimana saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi dan juga saham-saham yang sudah kalian request, tentunya semua kita akan bahas, tetapi kita akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih berinteraksi dengan chart dan lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue lagi berada di tradingview.com. Ini adalah website charting tools gue yang gue gunakan untuk menganalisa kripto maupun saham. Buat kalian yang belum pernah charting tools, kalian bisa cek nih, namanya tradingview.com. Kalian tinggal daftar aja secara gratis, terus kalian langsung bisa nyoba-nyoba nih semuanya nih kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian mau butuh data yang lebih besar, seperti data historical harganya lebih panjang, kemudian indikator lebih banyak, terus ada fitur, kalau misalnya di saham itu ada fitur untuk filtering teman-teman. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi, tinggal di filter aja secara gampang, nanti dia akan keluar saham-saham yang kalian maksud seperti apa tuh bisa langsung keluar. Kalian bisa cek yang pro-nya ya, itu linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kalian tinggal tinggal ikutin aja instruksinya, nanti bayar per bulannya cuma $15. Itu gue jamin worth it banget. So kalian langsung coba aja. Nah, di depan kalian ini ada chart indeks kita ya, IHSG teman-teman. Dan minggu lalu ya, itu trading days-nya ada 4 hari karena hari Rabunya itu libur Waisak teman-teman ya. Jadi ada 4 hari trading days dan dari yang hari Senin kemarin dibuka teman-teman ya, itu memang dia sempat ditutupnya naik ya. Kalau dari minggu kemarin dia dinaiknya tapi naik tipis teman-teman ya. Yang kemarin itu di opennya di level 5 sekitar 5772, sekarang close-nya itu di 5840-an ya. Jadi itu naiknya tipis sekali. Dan kalau misalnya dilihat dari pergerakannya teman-teman ya, IHSG masih belum ada tanda-tanda untuk bullish teman-teman ya, sayang sekali ya, masih belum ada tanda-tanda untuk bullish. Malahan sekarang tuh kemungkinan dia untuk bearishnya jadi lebih besar. Kenapa? Karena di sini ada key level yang mana dia pada saat dia kena mau retest key levelnya dia di reject teman-teman, dan hari Jumatnya dia ditutup malah merah lagi teman-teman ya, di level 5840-an ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun dia di sini ada gap teman-teman, kalau misalnya kalian zoom ke H1 atau H4 ya, nih kalau misalnya kayak kasih lihat seperti ini H1-nya. Nah, ya ini ada gap-gap seperti ini ya. Tapi ini gap ini ya paling nih menjadi jaminan kita satu-satunya ya, di gap ini aja sih, di gap yang pertama ini. Ya ini menjadi insurance kita lah ibaratnya, saya gambarin. Ini insurance-nya di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa nahan di area sini dan juga yang terakhir di gap bawah sini, ini menjadi area demand dia yang terakhir teman-teman. Jadi kalau dia tembus ke bawah atau dia bisa close di bawah level 5.750 itu kemungkinan besar dia akan lari ke bawah teman-teman ya, yang sesuai level yang saya gambar ya, yang di level 5.600-an. Oke. Jadi view-nya saya masih sama, IHSG masih belum ada tanda-tanda untuk bullish dan muncul ya area demand kecil di sini yang ada di level 5.825 sama di level 5.760-an. Itu adalah area demand-nya dia, yang mana itu menjadi station terakhir atau harapan kalau misalnya dia masih mau rebound ya ke situ. Kalau dilihat dari sini dia membentuk demand area memang ya, yang besar ini ya. Ya semoga dia bisa nahan dan dia masih bisa break dia punya exponential moving average-nya dulu ya, atau dynamic resistance-nya dulu. Dia di break dulu baru kita bisa set untuk buying-nya tuh di mana ya. Jadi
Kalau mau naik IHSG dia harus break dulu teman-teman ya. Minimal dia main di level di atas 6 ribuan lah. Kalau dia sudah berada di level di atas 6.000 itu berarti kemungkinan dia untuk bullish jadi lebih besar. Tapi kalau selama itu di bawah ini masih bergerak di sini-sini aja, level 6.000 5.600 mungkin akan dijemput teman-teman ya, mungkin akan dijemput dan itu menjadi area buy yang sangat bagus. Saya pun akan mulai lumayan banyak belinya tuh di level 5.600 kalau IHSG sampai situ. Gitu ya. Oke, itu adalah pandangan saya tentang IHSG ya. Dan sebelum saya masuk ke saham yang bisa direferensikan, saya bahas dulu yang kemarin ya, itu ada HMSP teman-teman ya. Nah HMSP ini kemarin dia naik teman-teman ya, yang kita dari kita bilang ya, kita sekarang dia begitu naik karena dynamic resistance dia turun lagi. Nah apakah ini saya akan diamin? Saya akan diamin tapi saya ada perubahan teman-teman. Perubahannya apa? Stop lossnya saya akan naikkan ya, stop loss ini saya naikkan sebentar. Nah ini Nah ini stop lossnya saya akan naikkan sampai di bawah ini aja teman-teman, di bawah dia punya inside barnya ya, yaitu di level 1200 ya. Jadi saya akan stop loss saya naikkan di level 1200. Kenapa seperti itu? Alasannya, reasonnya. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada inside bar teman-teman ya. Ini kan namanya inside bar ya. Dan dia sudah break ke atas naik ya. Dan sekarang dia lagi masuk retest ke area inside bar lagi. Jadi kalau misalnya kalau udah seperti ini inside bar kita bisa bikin kotak kayak gini ya. Nah makanya begitu dia kena area inside barnya lagi dia ada rejection. Ini tandanya kalau misalnya dia memang mau naik, dia harus naik sekarang teman-teman ya. Minimum maksimal sampai pivotnya inside bar ini ya, atau di level 1240 sampai 1250-an. Nyentuh itu dia harus naik. Atau kalau misalnya dia break di bawah itu kemungkinan berbahaya. Makanya saya stop lossnya kalau dia sudah bisa break close di bawahnya si inside bar, saya akan keluar dari market kayak gitu ya. Karena saya tahu kalau misalnya dia sudah break inside bar ini akan ke bawah. So targetnya pun masih sama, tidak ada yang berubah teman-teman ya. Targetnya masih sama di level 1515. Risk rewardnya masih sama juga ya, karena ini saya mengalami pergeseran ya, kita sudah trailing ibaratnya. Nanti pelan-pelan kalau harganya sudah mulai merangkak, ini juga akan saya trailing lagi sampai ke BEP. Jadi saya nggak akan rugi teman-teman kalau misalnya dia tiba-tiba berbalik arah. Karena apa? Karena kalau di kondisi IHSG seperti ini, kita harus lebih perhatikan ke risk management dan money managementnya teman-teman ya. Permasalahan masalah teknikal dan segala macamnya untuk entry-nya di trend yang bearish kita hanya bisa mengharapkan major reversal gitu ya. Major reversal kalau misalnya kita mau dapat sesuatu untung yang lebih besar. Tapi kalau misalnya kita, atau cara kedua kita bermainnya short term atau main pendek teman-teman, atau scalping gitu ya. Ya seperti itu. Makanya saya di sini lebih concern ke gimana caranya saya manage trade saya supaya posisi saya yang sudah profit itu bisa minimal tidak berbalik arah dan kemudian jadi rugi. Itu yang kuncinya ya. Oke, jadi pandangan HMSP seperti itu. Nah sekarang ada saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan minggu depan. Yang pertama ada saham yang namanya ERA teman-teman ya. ERA. Nah ERA ini cukup oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatikan di sini dia ada structure level teman-teman ya, di sekitar sini ya, di 565, dan sekarang dia sudah turun teman-teman ya, sudah koreksi maksud saya gitu ya. Dan di sini juga ada Quasimodo teman-teman ya, di level 580. Jadi pilihannya adalah kalian bisa entry sekarang ya di 590 nggak apa-apa, atau kalian mau tunggu di Quasimodo yang ada resiko kalian nggak akan kejemput di situ. Nah nanti kalau misalnya di Senin dia langsung naik, kemungkinan Quasimodo di 580 nggak kejemput. Jadi kalau saya mendingan saya entry-nya sekarang, terus saya stop loss-nya itu bisa di daerah di bawah ini ya 565 gitu loh. Targetnya teman-teman di high-nya dia aja dulu yang pertama ya, high-nya ya high yang sebelah sini, bukan high yang paling atas tapi high di sebelah sini teman-teman. Risk reward ratio 1 dibanding 2,2. Jadi ini juga masih bagus untuk kalian tradingkan si ERA ini ya. Trennya dari trend wise-nya dia masih bullish sekali teman-teman. Kalau misalnya kita lihat ya bullish banget. Dari awal bullish dia punya build up volume juga bagus sekali, volume belinya naik terus ya. Cuman di sini memang sedikit turun, tetapi kalau dibandingkan dengan yang sellernya itu bullishnya masih mendominasi sekali di atas. Jadi saya rasa ERA ini masih lumayan oke untuk ditradingkan seperti itu ya. Oke, itu untuk si ERA-nya ya. Kemudian nextnya teman-teman yang kedua itu kita bisa cek yang namanya, kalau kalian mau tradingkan itu ada si ASA teman-teman ya. Nah ASA ini. Nah kalau ASA ini juga luar biasa teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan dia ini trennya masih bullish sekali ya, dan dia terus bertahan di level di atas level EMA-nya 21 dan 34-nya. Dia tidak sampai ke jebol si 34-nya ya, dan sekarang pun dia masih bertahan. Di sini dia ada build up kecil teman-teman ya, ada base kecil di sini ya.
seperti ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan dia kemarin tuh di break teman-teman ya, di break ke atas. Dan ini menunjukkan adanya bullish yang sedang mau jalan teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga di sini memang nih pada dasarnya dia seperti membentuk descending triangle. Tapi ini descending triangle-nya harusnya dia break turun ke bawah, dia nggak jadi, dia malah break ke atas. Dan ini bisa menandakan bahwa dia kemungkinan besar akan ikut up ya. Dan kalau misalnya kita 1:1 seperti ini teman-teman ya. Nah ini adalah targetnya si ASA, kira-kira kayak gini kalau kita 1:1 ya. Nah ini bisa menjadi targetnya dia di sini ya, di 2580. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil posisi ASA, kalian bisa set seperti ini ya. Jadi targetnya di atas sini ya, terus kemudian untuk stop lossnya kalian cukup di bawah di sini aja ya, di level 1940. Kemudian untuk TP-nya di 2570 gitu ya, opennya di 2130. Itu untuk si ASA-nya ya. Nah seperti itu teman, itu untuk ASA. Kalau misalnya kalian tertarik ya, kalian ada 2 saham itu untuk direferensikan, yang bisa saya referensikan untuk ditradingkan. Nah sekarang kita langsung aja bahas saham-saham yang sudah kalian rekomendasikan ya teman-teman. Banyak yang masuk, ada lumayan banyak hari ini. Sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah IPCC teman-teman ya, IPCC, oke. Nah untuk IPCC ini ya, ini kalau menurut saya jangan di entry dulu. Kenapa? Karena ini sudah jelas sekali ya dia teman-teman ya. Ini ada strukturnya seperti ini. Dia sudah di break ke bawah, moving average-nya mulai membentuk bearish resistance seperti ini, yang mana dia ada menggunakan exponential moving average menjadi dynamic resistance seperti ini. Dan harganya begitu dia kena dynamic resistance-nya, dia bikin rejection seperti ini. Dan ini artinya adanya seller tuh masih kuat teman-teman ya, seller masih kuat. Jadi kita mendingan tunggu aja sampai dia di level yang lumayan aman, itu di bawah sini teman-teman ya, di level 420 sampai 445. Jadi kalau misalnya kalian mau buy IPCC, saya rasa level yang aman itu adalah level yang sebelah sini ya, di level 420 sampai ke 445 seperti itu. Itu untuk IPCC-nya ya. Nah, nextnya teman-teman, itu sekarang kita bisa lihat ada Pegas. Nah, Pegas ini juga sama teman-teman ya. Pegas ini juga sama, dia masih berada di bearish trendnya seperti ini. Tapi di sini ada yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat volumenya ya. Jadi di sini walaupun dia harga turun, banyak yang sudah ngumpulin teman-teman, terutama di kemarin ya, di hari Kamis gitu ya. Itu volumenya luar biasa sekali ya, dia tinggi banget volumenya, sama seperti ini. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita dapat volume ekstrim seperti ini, caranya adalah kayak gini ya. Kalian tinggal kita tandain kayak gini ya. Ini adalah candlenya yang mengalami volume tinggi. Kita lihat dia akan break kemana ya. Jadi kalau misalnya dia break ke atas nih, let's say dia break ke atas nih si Pegasnya, itu kita bisa langsung entry teman-teman ya, dengan cara kita taruh entry di sini, stop lossnya cukup di bawah sini aja. Nggak usah sampai di bawah sekali sini, kita cukup di bawah sini aja. Itu kenapa? Karena ini candle ini ya. Kita incernya di bawah candle ini. Dan untuk targetnya kira-kira kita bisa sampai di level kurang lebih di daerah sini teman-teman ya. Ini adalah pivotnya juga di 1400 gitu ya. Jadi entry-nya di 1180, terus kemudian SL-nya di 1070, dan kemudian TP-nya di 1400. Itu untuk Pegas ya. Walaupun dia bearish tapi dia ada volume besar, jadi kita bisa mengkondisikannya seperti ini untuk Pegas ya. Itu untuk Pegas. Next-nya ada BBNI teman-teman ya, BBNI. Nah untuk BBNI sendiri ini juga masih kurang oke teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama dia sudah break structure key levelnya di sini, dan dia bertahan teman-teman. Dia bikin build up di sebelah sini dan dia bertahan ya. Ini masih bisa akan turun teman-teman ya. Tapi di sini kita lihat ya, gapnya sudah mulai ditutup satu persatu ya. Dan ini berarti kita next level yang kita tunggu adalah di sebelah sini ya, untuk si BNI. Cuman ya, karena dia ada gap di sini teman-teman ya, ini bisa kalian kondisikan juga sih. Jadi kalau misalnya dia sudah tutup gap kayak gini di level 5000 sampai 5100, itu kalian boleh pertimbangkan untuk ambil. Kenapa? Karena gap sudah tertutup. Dan ini ada bikin inside bar ya. Inside bar itu sama kondisi, kita mesti bikin box seperti ini. Kita lihat apakah dia bisa break ke atas atau ke bawah gitu loh. Nah sedangkan kalau misalnya dia sudah break di atas level ini aja nih teman-teman ya, di close-nya, yaitu di level kurang lebih di 5375. Jadi kalau misalnya harganya bisa close di atas 5375, kita bisa buy dulu nih si BNI. Kita mulai akumulasi ya. Kenapa? Karena ini mulai adanya kalau gap tertutup itu biasanya dia sudah hampir selesai, dan dia bisa akan reverse teman-teman ya. Dan kita bisa berharap pada saat BNI reverse ini, dia akan reverse itu dengan satu kekuatan yang lumayan gitu loh. Jadi seperti itu untuk BBNI. Nextnya ada BRI ya.
Nah untuk BRI ini juga sama ya, dia ada volume penjualan yang cukup besar, kemudian dia sempat retrace ke batas terus di reject lagi. Ini tandanya dia masih mau masih bisa turun lagi sampai mana? Ini levelnya sudah saya gambar teman-teman, di level 3680 sampai ke 3790. Itu adalah level BRI. Kalau misalnya kalian mau kumpulin BRI ya di situ paling bagusnya untuk beli, teman-teman. Oke. Nextnya ada LPKR. LPKR sendiri masih bearish sekali ya. Kemarin dia bikin build up di sini, dia sudah di break ke bawah ya, bikin base di sini, bikin dia break ke bawah. Nextnya target kita adalah di base yang berikutnya, itu adalah di daerah sini teman-teman ya. Ini adalah base berikutnya. Level 132 sampai 141. Jadi kalau misalnya kalian mau buy, itu adalah level terbaik 132 sampai 141 untuk LPKR. Alasannya karena di sini merupakan area base juga, yang mana itu merupakan area demand secara nggak langsung kayak gitu ya. Oke, itu untuk LPKR, buy areanya jangan lupa di situ. Nextnya ada gudang garam. Gudang garam sendiri ini juga dia sebenarnya sudah berada di area buy-nya ya teman-teman ya. Tapi ini saya rasa dia harus ada satu hentakan dulu ke bawah dan kemudian satu hentakan candle yang lumayan bearish, terus harus langsung di reject ya. Jadi skenarionya untuk si gudang garam kalian bisa antri buy yaitu di level 31,5 teman-teman ya. 31.500 kalian bisa antri buy, dan kalian harus lihat pada saat dia terbentuk 3,5 dia kena, dia ada reversal ke atas nggak? Jadi atau dia membentuk rejection nggak di situ? Kalau dia bentuk rejection kemungkinan dia bisa akan balik arah teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya itu hati-hati karena dia kalau misalnya jebol di level 30.500 ini, itu dia bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Ke bawahnya sampai mana? Itu bisa sampai ke angka sekitar 25 ribuan teman-teman. Jadi untuk gudang garam seperti itu. Oke. Nextnya ada Citra teman-teman. Nah untuk Citra ini ya, Citra ini dia sempat sudah break flagnya, tapi dia ternyata gagal teman-teman ya. Kalau gagal seperti ini bagaimana? Kita mesti tunggu lagi the next entry-nya itu di mana ya. Jadi kita cari dengan menggunakan Fibonacci retracement aja, dari sini ke sininya kita harus tahu dulu berapa. Nah di 618-nya di sini berarti kita cari di level 786-nya teman-teman. Jadi secara langsung di level 980 ini juga sudah saya tandain kebetulan. Kalau dia mau koreksi, dia harus koreksi dulu sampai 900, harga 980 ya, atau itu di 78,6-nya Fibonacci-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Citra, kalian lebih baik tunggu di level 980-an aja. Jangan sekarang, karena sekarang itu dia masih bearish pressure-nya juga masih besar, dia masih ada tendensi untuk ke bawah lagi sampai ke level 980-an seperti itu. Itu untuk Citra. Nextnya ada Techim. Techim juga sama, dia structure levelnya sudah di break ke bawah di sini ya, di 9.525 dia sudah di break ke bawah, dan akhirnya kayaknya dia bakal terus turun sampai mana? Sampai ke daerah structure berikutnya di sebelah sini teman-teman ya, di 7350, atau teman-temannya kita bisa lihat di pivot dari structure levelnya yaitu di sekitar 8.500. Jadi target terdekatnya kalau misalnya dia sampai ke 8.500-an teman-teman, kalian bisa lihat gimana reaksi dia terhadap 8.500 ini. Apakah dia ada rejection, behaviornya seperti apa, kalian harus perhatikan. Kalau dia bisa bikin swing di sini, kalian bisa entry gitu ya. Jadi kuncinya di 8.500 kalian tunggu swing low, baru kalian bisa confirm untuk entry si Techim ini ya. Jadi untuk Techim seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada AMRT. Nah untuk AMRT ini dia masih membuat konsolidasi yang berupa pattern teman-teman ya. Patternnya seperti ini. Ini bisa dibilang sih descending triangle juga teman-teman ya. Dan ini juga harus harus hati-hati kalian, karena kalau misalnya nanti descending triangle-nya itu break ke bawah ya, ini akan lari sampai ke level sekitar 775 untuk AMRT. Jadi kalau misalnya selama dia bisa bertahan di atas di sini ya, di area di atas structure-nya di 875, itu kalian masih oke untuk di buy ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-buy di sini, stop loss-nya harus di bawah 875 ya. Apalagi kalau misalnya dia break triangle seperti ini, dia bisa kemungkinan besar akan ngejar lari ke high sebelumnya, yaitu di level 1000 teman-teman, 1000 sampai 1100. Itu AMRT ya. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue, sudah gue bahas semua saham-saham yang kalian request. Tadi juga sudah gue jelaskan kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan minggu depan. Oke, semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, demikianlah penjelasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu depan. Dan tadi gue juga sudah bahas tentang
saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue jelasin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman, oke? Jangan sampai ketipu ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Entah itu saham ya, entah itu materi atau yang berhubungan dengan forex, kripto dan juga saham ya. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.